berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa kita. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Yesus, dalam tangan pimpinan-Mu Roh Kudus. Biar semua boleh berjalan dengan hikmat, semua boleh berjalan dengan indah di hadapan-Mu. Kau ambil alih Tuhan, Kau ambil alih Yesus. Oh Tuhan, ibadah ini menyenangkan Engkau Bapa. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani pekerjaan-Mu. Urapi Tuhan, WL Singer Tuhan, para pemain musik, terima tamu, OLC di kameramen semuanya Tuhan. Oh terutama hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman-Mu. Biar ada urapan-Mu Tuhan. Oh Kau mengurapi Yesus. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang di rumah Tuhan. Oh yang bersama-sama dengan kami Tuhan, mengikuti ibadah online Tuhan. Oh hadirat-Mu juga Tuhan ada pada mereka Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami akan buka ibadah ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Lambaikan tanganmu yang merasakan kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus perhatikan, Tuhan Yesus pelihara. Karena itulah kita mau mengatakan pada pagi hari ini, betapa baiknya Kau Yesus. Kau sungguh baik, terlalu baik, teramat baik. Dan tidak ada satupun yang bisa membalas kasih setianya kecuali sembah kita, penyerahan total hidup kita, karena Dia begitu mengasihi kita. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Kami berikan hati kami Yesus sebagai persembahan yang hidup berbau harum menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat siapkan hati-Mu, kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus baik. Haleluya. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan,
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Cuma memuji, ku selalu puji. Cuma menyembah Yesus, ku selalu senang. Semua pujian
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Yesus Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih dan setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
Terima kasih Yesus buat sikap sukacitamu, buat damai sejahteramu pada pagi hari ini. Kami siap mengisi kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Yesus. Siapkan hatimu jemaat untuk diserang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Siapkan hati kami untuk diserang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Jiwaku akan bersamamu.
Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan tunjukkan hari demi hari dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami juga ingin menunjukkan kasih kami, kesetiaan kami kepadamu menjelang hari Tuhan semakin mendekati. Kami mau tetap beribadah, memuliakan, menyembah Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus jamah kami dalam kebenaran firman-Mu yang diberitakan saat ini. Setiap anak-anak-Mu yang ada di gereja ini, maupun mereka yang ibadah secara online, Roh Kudus jamah firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Pakai mulut bibir hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Iya. Bisa senyum kanan, senyum kiri, dimasukkan chat. Haleluya. Karena saya percaya setiap kali orang datang ke rumah Tuhan, setiap kali ketemu ada sukacita. Amin. Ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10, saya akan baca ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 dan sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, tema firman Tuhan hari ini berbicara mengenai ibadah menjelang kedatangan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Apalagi hari-hari ini saudara, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi dunia saat ini, firman Tuhan dengan lugas tegas, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Suatu ketika ada seorang yang mengirim surat kepada editor surat kabar di Inggris. Dia menuliskan dalam suratnya itu bahwa saya tidak menemukan alasan untuk pergi ke gereja setiap minggu. Sebab selama 30 tahun saya pergi gereja dengan teratur, dan saya sudah mendengar 3.000 khotbah. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun khotbah itu yang saya ingat. Kemudian dia kasih catatan di bawahnya, lebih baik pendeta melakukan hal lain saja, saudara. Dan karena ini dimasukkan di koran, begitu banyak tanggapan. Dan ada satu tanggapan dari surat itu. Surat itu berkata begini, saya telah menikah 30 tahun. Dan selama saya menikah 30 tahun itu saya sudah makan sebanyak 32.850 kali bersama dengan istri saya. Tetapi saya sadar bahwa sampai hari ini tidak ada satupun menu makanan itu yang saya ingat. Tetapi setidaknya, walaupun saya tidak ingat menu makanan istri saya bisa mendapatkan energi, mendapatkan gizi dari makanan tersebut. Dan kalau saya tidak makan, saya pasti sudah kelaparan dan akan mati. Tanggapan dari surat ini menjawab dari tanggapan dari surat yang pertama yang katakan
30 tahun dia pergi ke gereja dan dia tidak ingat itu khotbahnya pendeta satupun. Jadi untuk apa lagi pergi ke gereja? Tapi puji Tuhan ada yang menanggapi seperti ini. Dia juga sudah menikah dengan istrinya 30 tahun. 32 hari lebih dia sudah makan bersama dengan istrinya dan dia tidak tahu. Dan dia tidak ingat menu makanan istrinya itu, tetapi yang dia tahu dari makanan itu dia mendapatkan gizi, dia sehat, dia kuat. Dan saya percaya saudara, mungkin terlalu banyak khotbah yang kita sudah dengar, mungkin beberapa banyak yang kita tidak ingat, tetapi yang kita tahu dari setiap firman yang keluar itu memberikan gizi bagi rohani kita. Yang percaya katakan amin. Itulah yang membuat kita kuat, itulah yang membuat kita bergairah. Dan firman Tuhan mengungkapkan hari pagi bagaimana supaya kita terus beribadah menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8, bagaimana kita melatih diri kita dalam ibadah. Kenapa? Karena ibadah mengandung janji baik untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Artinya bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan itu, dia memiliki janji Tuhan untuk hidup yang sekarang. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tetapi sekaligus juga janji untuk hidup kita yang akan datang. Kita tidak perlu takut akan masa depan kita, saudara kekasih Tuhan. Kenapa? Ibadah itu mempersiapkan diri kita, bukan hanya untuk hidup diri kita saat ini, mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Paling indah itu ketika Yesus datang nanti, apalagi pada saat ibadah, saudara. Wow, begitu keren. Kalau Yesus datang ke ibadah, kita semuanya diangkat oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semuanya terangkat. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap terus mencari Tuhan. Nah, di dalam sikap ibadah itu bagaimana sikap ibadah kita yang 22 katakan bahwa marilah kita datang menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman teguh. Setiap kali kita datang ke gereja, saudara, setiap kali kita ibadah, dasarnya ini dua. Pertama, hati yang tulus, dan yang kedua itu iman yang teguh. Kenapa hati yang tulus? Karena memang hati kita telah dibersihkan, firman Tuhan katakan, dengan darahnya. Satu Tawarik pasal 28 ayat 9, saya akan bacakan dulu ayat ini, saudara. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Ini pesan Raja Daud kepada Salomo yang akan menggantikan dia menjadi raja. Tetapi pesannya luar biasa, saudara. 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Daud berkata kepada anaknya Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Dan kalau engkau beribadah kepadanya, datang dengan hati yang tulus, ikhlas, dan dengan hati yang rela. Namanya ibadah, saudara. Setiap kali minggu, apalagi minggu ya, sekarang minggu, karena pertengahan minggu kita sudah jarang ibadah. Karena untuk situasi ini kita memang batasi ibadah, kecuali hari Minggu. Kita sudah persiapkan hati kita, saudara. Saya mau datang dengan hati yang tulus, ikhlas. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan yang menyelidiki hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Itu dia, saudara. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Ketika kita datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, Tuhan tahu apa yang menjadi cita-citamu. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita cita-citakan.
Yang kedua dengan iman yang teguh, karena memang Ibrani 11 katakan tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan pada Allah. Kita datang dengan iman yang teguh, saya percaya hati saya datang kepada Tuhan, saya menyembah Tuhan, Tuhan berkenan dengan ibadahku, dengan pujianku, dengan penyembahanku, dan saya percaya saya pulang dengan anugerah Tuhan. Saya lemah dikuatkan, sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya pulang diberkati Tuhan. Pasti saudara. Dan itu akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh datang dengan iman kepada Tuhan. Karena memang orang benar harus hidup dengan iman. Nah, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan menjelang hari-hari yang mendekat? Saudara, tadi pagi saya kirim di grup, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Setiap kali kita memuji Tuhan, Tuhan hadir dalam pujian itu. Dan saya percaya tadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir dalam pujian penyembahan kita. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Pasti ada anugerah Tuhan di situ, ada berkat Tuhan di situ. Artinya bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, roh kita ini semakin disegarkan. Roh kita ini menyala-nyala melayani Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, percayalah roh kita ini kering. Hati-hati dengan suam-suam kuku. Wahyu mengungkapkan kepada jemaat di Efesus, memang engkau mencari aku, tetapi aku melihat engkau sudah mulai suam-suam kuku. Artinya bahwa you tidak panas, you tidak dingin. Kalau mau panas, panas sekalian, dingin, dingin sekalian. Ketika kita mencari Tuhan, saudara, roh kita itu menyala-nyala. Pengharapan kita naik. Ayat 23 katakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan itu kita meyakini apa yang kita imani, saudara. Walaupun begitu banyak tantangan yang kita alami, jangan menyerah. Anak-anak muda yang hari ini belum dapat jodoh, jangan menyerah. Engkau terus cari, engkau terus berharap kepada Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kita yang belum sembuh dari penyakit kita. Terus berharap, terus percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan kita. Karena saya percaya, saudara, bahwa selalu ada mujizat di dalam Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, orang yang beribadah, selalu ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita memiliki pengharapan seperti ini, bahwa selalu ada mujizat. Ada 4 kelompok orang percaya, saudara. Yang pertama itu orang percaya Gibson. Ini Gibson ini, saudara. Kelihatan rapi, kelihatan indah, tapi sebenarnya keropos. Kalau kena air dia cepat kalah, saudara. Itu Gibson, walaupun memang bagus. Kena air semakin lama juga akan semakin keropos, saudara, dan akhirnya akan rusak. Ada juga model orang percaya yang pelat besi yang kelihatannya kuat menahan tekanan, tetapi ketika tekanan itu semakin panas, pelat ini lama-lama akan melengkung. Awalnya begitu kuat menghadapi tekanan, tetapi kemudian semakin ditekan, akhirnya dia semakin melengkung.
gairah sudah mulai menurun, semangat sudah mulai patah, apalagi ketika mulai ada kepahitan, itu sangat berbahaya. Ada juga model orang Kristen yang model kapal, saudara, mudah dibentuk dengan firman Tuhan. Amin, amin. Wah, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Wah, dahsyat, mudah dibentuk. Tetapi saudara kekasih Tuhan, orang seperti ini juga adalah orang yang dia mudah mengikuti arus. Ketika ada dari dunia datang tawaran, saudara. Wah, ada yang lebih indah nih, ada yang lebih bagus. Mulai terbuai. Makanya hati-hati sekarang, saudara ya. Banyak penipuan sekarang. Orang sekarang cari uang, waduh minta ampun, saudara. Ya, apalagi WA sekarang kita bisa di hack, saudara. Bagaimana caranya mendapatkan uang dan sebagainya lewat kartu kredit, kartu debit. Sekarang ada saja cara, saudara. Kalau kita tidak kuat, kita mulai terbuai. Oh, dapat ini. Udah, saudara, kita akan terbawa. Jangan mudah terlalu mengikuti arus. Tapi bagaimana kita tetap kuat, saudara, seperti bola bekel dilempar ke bawah, dia justru mental ke atas. Kekristenan yang ketika malah jatuh, saudara, ketika terpuruk hidupnya, dia menghadapi tekanan. Tetapi model seperti ini juga model yang diangkat oleh Tuhan. Dipukul ke bawah, dia naik ke atas. Kalau kita belajar dari kehidupan Daud, bagaimana dia mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa dari keluarganya, dari Raja Daud dan Raja Saul dan sebagainya. Semakin dia ditekan, justru Tuhan mengangkat dia. Itulah sebabnya sekali lagi, saudara, orang-orang yang cari Tuhan itu rohnya menyala-nyala. Kenapa? Pengharapannya kepada Tuhan itu tetap terjaga. Dia tetap percaya bahwa selalu ada mujizat di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus selalu setia beribadah kepada Tuhan? Ayat yang ke-24 katakan tadi, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yesus di dalam pelayanannya, dia tidak hanya sekedar berbicara tentang mujizat, bagaimana dia acara demi acara, saudara, dia lakukan. Tetapi fokusnya Yesus itu pada muridnya. Makanya, saudara, ada saat di mana pengajarannya itu Yesus pisahkan dulu murid-muridnya. Ada saatnya dia memang khotbah khusus semua jemaat. Tapi ada saat di mana saya khusus murid-murid. Makanya pertama umurnya Yesus itu 12, kemudian ada 70. Kemudian sampai 500 umat Tuhan katakan. Kenapa? Karena memang fokus pelayanan Yesus itu bukannya sekedar tanda ajaib dan mujizat, tetapi bagaimana dia fokus pada kehidupan murid-murid, kehidupan orang-orang, bagaimana pelayanan itu menyentuh setiap orang. Bahkan kalau saya baca dalam Markus pasal 3, kita buka sebentar, saudara. Ini Yesus nekat sebenarnya. Markus pasal 3 ketika Yesus menyembuhkan ada orang yang mati sebelah tangannya. Perhatikan, saudara, ya. Ayat 1 mulai saya baca. Markus pasal 3. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang dibolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Perhatikan, saudara, Yesus dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi itu yang ada dalam
otaknya itu Taurat, melakukan Taurat sepenuhnya, termasuk Sabat. Jaga hari Sabat, nggak boleh melakukan apapun pada hari Sabat. Ini hari istirahat. Nah, saat itu saudara, Yesus masuk rumah ibadat, masuk gereja lah istilahnya. Dia lihat ada orang mati sebelah tangannya, nggak goyang, sudah mati, nggak tahu kenapa. Dia panggil itu, ayo, engkau ketemu. Nah, ini orang-orang Farisi sudah lihat dia. Firman Tuhan katakan mereka mengamat-amati Yesus. Jangan sampai Yesus melakukan sesuatu hari Sabat, melanggar hari Sabat, melanggar hari Sabat. Yesus fokusnya bukan di situ, saudara. Dia fokus bagaimana menjawab kebutuhan orang. Ada orang sakit, harus disembuhkan. Walaupun bagi orang Farisi saat itu menyembuhkan orang pada hari Sabat itu masuk kategori kerja. Jadi bagi mereka itu berdosa, masuk kategori kerja. Tapi Yesus melihat kedegilan hati mereka. Manakah diperbolehkan hari Sabat? Berbuat baik atau jahat? Berbuat jahat. Membunuh orang atau memelihara orang? Mereka diam, saudara. Yesus, waduh, ini hati dekil. Terlalu perhatikan orang Sabat, menghormati hari Sabat, tetapi tidak menyentuh orangnya. Makanya di ayat lain Yesus katakan Tuhan itu atas hari Sabat. Artinya di atas Sabat itu Tuhan, bukan Sabat dulu baru Tuhan. Yesus selalu sembuhkan, walaupun konsekuensinya akhirnya itu orang Farisi bersekongkol dengan Herodian. Kita bunuh Yesus, langgar hari Sabat. Memang Yesus nekat sembuhkan orang ini, konsekuensinya dia akan dibunuh loh, saudara. Kalau kita berada dalam situasi gitu ya, nyawa apa ini? Biar itu orang sakit kan nggak apa-apa lah. Yesus tidak peduli. Saya harus menjawab kebutuhan orang ini. Dia harus sembuh. Saudaraku, saya bersyukur bahwa ibadah kita itu Tuhan berkati luar biasa. Tetapi bukan hanya sekedar ibadahnya, yang penting itu bagaimana dalam setiap ibadah, setiap kita yang datang menyentuh kebutuhan kita. Ketika kita datang dalam ibadah, kita dijamah oleh Tuhan. Apalah artinya ibadah yang begitu indah, musik yang begitu luar biasa juga. Mungkin gedung gereja juga begitu luar biasa, tetapi orang datang dan ketika dia pulang sama saja hatinya, tidak menjawab kebutuhan hidupnya. Saya berdoa, Tuhan, setiap Adam datang ke rumahmu ibadah, Tuhan jamah mereka. Tuhan menjawab kebutuhan setiap anak-anakmu, Tuhan jamah. Ibadah itu bukan hanya sekedar program, bukan sekedar acara, tetapi menjawab kebutuhan seperti biasa hamba yang baru berkatakan. Tuhan menjadi pokok ibadah kita. Makanya saudara, firman Tuhan katakan, mari kita saling memperhatikan, mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Saya sangat bersyukur saudara untuk perhatian jemaat yang luar biasa. Waktu kami vaksin itu, hari apa itu vaksin itu? Kami pergi siang jam 1:30 saudara, karena jadwal untuk pendeta-pendeta GBI itu jam 2. Tapi sampai di sana masih ada dari pendeta dari Protestan, dari hamba bantuan Katolik yang belum kebagian. Jadi kami tunggu itu sampai kami divaksin itu dapatnya jam 6 sore. Pulang ke rumah, ya ampun saudara, itu air sudah sampai di ranjang. Memang pagi sebenarnya udah masuk, dan bisa pikir nggak mungkin hujan sampai inilah. Udahlah kalau masuklah. Masanya penting ini vaksin. Tapi kami nggak menyangka bahwa rupanya mungkin nggak tahu pengaruh bili-bili dibuka atau sebagainya, saudara.
itu sampai pundak ranjang, itu sampai sofa itu terapung kasih Tuhan. Ya ampun, itu sofa terapung. Kemarin kami beres-beres, kami duduk di sofa, masih banyak keluar air dari sofa ya. Waduh, luar biasa. Tetapi lebih daripada itu, kami bersyukur sekali lagi untuk setiap perhatian atensi dan jemaat yang begitu luar biasa. Kami bersyukur untuk itu. Karena memang justru itulah inti dari sebuah persekutuan, inti dari setiap ibadah. Bukan hanya sekedar ibadah, tetapi ada di dalamnya ada bagaimana kita saling memperhatikan. Amin. Mendorong di dalam kasih dan berbuat baik. Dan saya berdoa hari-hari ini mari kita lakukan seperti ini, saudara. Ada orang yang membutuhkan, ayo kita dukung. Itulah yang terjadi pada jemaat mula-mula di Kisah Rasul pasal 2 itu, saudara, ayat 41 sampai 47. Kenapa mereka disukai begitu banyak orang? Karena mereka menganggap harta mereka itu milik bersama. Setiap hari ada yang menjual hartanya untuk menyokong orang-orang yang kekurangan, sehingga semua orang tercukupi kebutuhannya. Dan kemudian orang-orang dari luar diakui indahnya kebersamaan mereka. Saya juga mau bergabung dengan mereka. Makanya tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan. Bahkan ada satu hari 3.000 orang bisa bertobat, saudara. Saya percaya karena pekerjaan Roh Kudus yang begitu dahsyat. Tetapi orang-orang yang mulai memperhatikan satu sama lain, mendorong di dalam kasih. Kalau saya bersyukur kita tidak berbuat jahat, tetapi tidak berbuat jahat itu tindakan kasih yang pasif. Ya jangan berbuat jahat, saudara. Tapi bagi beberapa orang yang penting saya tidak berbuat jahat. Tetapi tidak cukup, saudara. Tidak berbuat jahat itu tindakan pasif, kasih yang pasif. Tapi kita harus memiliki kasih yang aktif. Bagaimana caranya? Perhatikan orang-orang. Ada yang membutuhkan, yes. Karena Tuhan lihat ini, saudara. Ada yang mulai lemah imannya, kita dorong dalam kasih. Kita kasih hati sambil melakukan pekerjaan baik. Inilah sebenarnya ibadah itu, saudara. Dalam ibadah ini kita saling melihat satu sama lain. Kita menyokong satu sama lain. Karena tidak ada satupun, saudara, kalau kita berbicara tentang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ini, dia tidak berdiri sendiri. Dia harus seiring dengan mengasihi sesama. Kita nggak bisa berkata, Tuhan saya mengasihimu Tuhan, tetapi kita tidak memperhatikan orang lain. Dia nggak berdiri sendiri. Di Matius 22 itu, hukum pertama terutama kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang terutama juga yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Jangan pisahkan ayat ini, karena dia satu ayat sama. Ketika engkau mengasihi Tuhan, maka engkau juga harus mengasihi sesama. Engkau mengasihi Tuhan, tapi berbuat jahat sama orang lain, wah, nggak sinkron. Saya berdoa memiliki hati seperti ini di tengah-tengah semua jemaat kita. Jangan kita memiliki orang lain diberkati, orang lain bahagia, kita yang justru, kenapa mereka bisa bahagia? Jangan sampai kita memiliki hati yang iri, hati yang dengki. Tetapi mari kita memiliki hati yang bersukacita dengan orang yang bersukacita. Tetapi kita juga menangis dengan orang yang menangis. Ini, saudara. Inilah yang Yesus lakukan. Dia menjawab kebutuhan murid-muridnya, bahkan orang-orang yang mengikuti dia. Dan saya percaya, saudara, ketika kita melakukan ini, Tuhan mau datang nanti malam kah, besok kah, minggu depan kah, kita semuanya siap. Yang percaya katakan amin. Iya. Karena kita bukan sekedar mengasihi Tuhan dalam ibadah kita, tetapi dalam ibadah itu kita juga menyatakan kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita firman. Haleluya.
Pujian dan syukurku kami naikkan kepada-Mu. Engkau baik. Oh, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan sadarilah ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku Tuhan, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Nyatakan pujian syukurmu kepada Tuhan kami ini. Pujian dan syukurku kami bawa kepada-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Dengan rendah hati ku persembahkan sadarilah ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bawa hidupku dengan aku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tahu hidupku beragam di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Engkau hidup kami Tuhan, haleluya. Ini kami Tuhan adalah penyembahan segenap. Oh haleluya.
Yesus kami. Terima kasih Bapa. Setiap kali kami datang kepada-Mu, kami percaya selalu ada mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatannya telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan menjawab kebutuhanmu pagi ini. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat cita-citamu. Engkau pulang dengan jawaban dari Tuhan. Pengharapan yang baru dari Tuhan. Singkat nama-nama singkat nama. Percaya selalu ada mujizat. Sekali lagi aku percaya Tuhan. Kamu jangan banyak. Kamu berikan ada serta bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhanku dahsyat, pertama-tama telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah datang di tengah kami. Sangat mengingatkan kami di hari-hari menjelang kedatangan-Mu.
Biarlah kami semakin giat, mengingatkan kami semakin rajin untuk bersekutu dengan Tuhan. Saling memperhatikan, saling mendorong, saling memperingatkan. Menjelang hari kedatangan-Mu, diingatkan kepada seluruh jemaat supaya semakin giat dan semakin tekun untuk bersekutu dengan Tuhan, agar kami tidak jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Terima kasih Bapa untuk nasihat dan peringatan-Mu yang datang kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh bersyukur. Roh Kudus mampukan setiap pribadi semakin tekun di hari-hari terakhir, agar kami tetap kuat di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Berkati hamba yang sudah menjadi berkat. Biarlah Tuhan semakin Tuhan bertaruhkan hikmat pengurapan untuk mengungkapkan kebenaran firman, supaya kami jemaat-Mu semakin bertumbuh mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur buat firman di dalam nama Yesus. Kita yang siap untuk semakin giat menjelang hari kedatangan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan baca warta. Keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang baru pertama kali hadir? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Semuanya jemaat lama. Haleluya. Kita semua satu keluarga dalam Kristus Yesus sebagai anak Allah. Ucapan selamat ulang tahun gembala jemaat dan para hamba Tuhan. Mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama adalah saudara kita Yoksan Nugraha Tanonggi. 14 Maret ya. Pas hari ini ya. Ada kan? Ada kan? Tolong senyum sedikit Yoksan. Ya Bapak, jangan bilang Bapak. Kakak Yoksan Rahatanonggi. Kemudian yang kedua ada Melinda Cahaya yang nanti berulang tahun pada tanggal 21 Maret. Ada? Tidak ada ya? Ya, selamat ulang tahun buat Melinda Cahaya dan juga saudara Yoksan Rahatanonggi. Menara doa tahun 2021 mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat untuk berdoa bersama-sama di menara doa yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 18.00 atau jam 6 sore di gereja. Jadi sekali lagi diinfokan bagi Bapak Ibu jemaat yang rindu untuk datang bersekutu mencari wajah Tuhan, mari bersama-sama selain ibadah hari Minggu kita datang di ibadah menara doa yang saat ini diadakan bukan di hari Jumat tetapi di hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu jam 6 sore. Dan pelayan Tuhan wajib hadir dan berdoa bersama-sama. Dan tentunya kita tetap yang paling penting kita mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ada ibadah AOC Ambassador of Christ mengundang pemuda dan remaja untuk hadir kembali dalam ibadah AOC 2021 yang akan diadakan pada hari ini, hari Minggu 14 Maret 2021 jam 11 di gereja sesudah ibadah raya dan sharing firman Ibu Kristina. Baptisan air bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi Pendeta Ishak Mulyawan untuk persyaratan mengikuti katekisasi, mengisi formulir baptisan dan melampirkan foto 3x4 2 lembar. Demikianlah pemberitahuan warta pada pagi menjelang siang hari ini. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sediakan persembahan kita. Kita membawa persembahan kita untuk pemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya dengan hormat nanti Bapak Urbanus Rahmat bawa kita dalam doa. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat tuntunan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Kami sungguh Tuhan merasakan Tuhan nyata kehadiran-Mu Tuhan pada ibadah kami pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan
tiba saja Tuhan kami akan memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan ajar kami setiap jemaat-Mu Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Karena Tuhan kami percaya apa yang kami beri Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan, Engkau akan balas dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan dijalankan, kita akan mengangkat pujian ini sama-sama. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya.
Biar ibadah ini kami kembalikan segala pujian, hormat dan juga syukur kami kepada-Mu. Tuhan, hadir di tengah-tengah ibadah ini. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan yang menjawab kebutuhan umat-Mu. Engkaulah gembala yang agung. Bawa setiap domba-domba-Mu Tuhan ke rumput yang hijau, air yang tenang, dan Tuhan yang menyegarkan jiwa mereka. Dan kami percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Berkati semua hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan. Berkati setiap tangan-tangan sudah memberi untuk pekerjaan-Mu, bahkan mengembalikan milik-Mu dalam persepuluhan. Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati mereka berlimpah-limpah. Jamah Tuhan, baik yang di gereja ini maupun yang di rumah, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah ibu rohani kami, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan atas ibu rohani kami. Jamah juga ibu rohani yang ada di Singapura, kuasa Tuhan menyertai Tuhan ibu rohani selama pengobatan di sana. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan kami percaya perlindungan Tuhan atas setiap keluarga, anak-anak Tuhan, anak-anak muda, kuasa-Mu juga atas anak-anak muda Tuhan, pelihara dan lindungi mereka. Usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Tuhan yang membuat kami berhasil dan beruntung di tengah-tengah dunia akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan yang mengangkat kami naik dan tidak menjadi turun. Tuhan yang mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Karena itu saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ulanglah dan terima segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari alam Bapa. Kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya dan berkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.